Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nur Habibah, SSI MSc selaku dosen penguji 1. Yang terhormat Ibu Nimade Marwati, SPD ST MSI selaku dosen penguji 2, sekaligus dosen pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Luh Putu Rinawati, SSI selaku dosen penguji ketiga. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Logone Mariana dengan NIM P0713 4019136. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul dengan Gambaran Kadar Asam Urat pada Lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Baik, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Asam urat merupakan asam yang terbentuk akibat metabolisme purin dalam tubuh. Purin berasal dari makanan yang mengandung protein. Penyakit asam urat adalah penyakit yang timbul akibat kadar asam darah yang berlebihan, yang menyebabkan produksi asam di dalam tubuh tersebut lebih banyak dari pembuangannya. Yang menyebabkan produksi asam di dalam tubuh berlebihan adalah faktor genetik, faktor makanan, dan faktor penyakit, misalnya kanker darah. Berdasarkan data World Population Aging pada tahun 2019, terdapat lebih dari 703 juta jumlah lansia secara global. Jumlah lansia di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 9,60% atau sekitar 25,64 juta orang. Semakin bertambahnya usia seseorang, maka tubuh semakin rentan mengalami gangguan kesehatan karena menurunnya fungsi-fungsi organ sehingga menyebabkan lansia harus memiliki manajemen yang tepat dalam menjaga kesehatannya. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis nakes di Indonesia yaitu 11,9% dan berdasarkan diagnosis atau gejala 24,7%. Prevalensi berdasarkan diagnosis nakes tertinggi di Bali yaitu 19,3%, diikuti Aceh 18,3%, Jawa Barat 17,5%, dan Papua 15,4%. Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis nakes atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur yaitu 33,1%, diikuti Jawa Barat 32,1%, dan Bali 30%. Kemudian ada rumusan masalah dari penelitian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimanakah gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama ada tujuan umum. Untuk mengetahui kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian tujuan khusus yang pertama untuk menentukan kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian untuk mengidentifikasi karakteristik lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung meliputi usia, jenis kelamin, dan tekanan darah. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan karakteristik lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung meliputi usia, jenis kelamin, dan tekanan darah. Keempat, untuk menggambarkan kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu sebagai tambahan wawasan dan referensi untuk penelitian mengenai gambaran kadar asam urat pada lansia, serta dapat dimanfaatkan sebagai data untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagi masyarakat. Penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat umum, khususnya bagi lansia sebagai bahan bacaan atau bahan acuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi peneliti tentang gambaran kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian asam urat. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme purin. Asam urat yang beredar di dalam tubuh manusia diproduksi sendiri oleh tubuh dan berasal dari makanan. Asam urat yang diproduksi oleh tubuh sebagian besar dari metabolisme nukleotida purin, endogen guanic acid, inosinic acid, dan adenik acid. Kadar asam urat normal pada laki-laki dan wanita berbeda. Pada laki-laki, kadar asam urat normal berkisar 3,5 sampai 7 mg/dl, sedangkan pada wanita berkisar 2,6 sampai 6 mg/dl. Yang kedua ada struktur asam urat.
Asam urat adalah produk akhir metabolisme purin yang terdiri dari komponen karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen dengan rumus molekul C5H4N4O3. Pada pH alkali kuat, asam urat membentuk ion urat 2 kali lebih banyak daripada pH asam. Yang ketiga ada jenis asam urat. Jenis asam urat ada 2, yaitu asam urat primer dan asam urat sekunder. Asam urat primer tidak diketahui pasti apa penyebabnya, akan tetapi sebagian besar disebabkan oleh defisiensi enzim hiposatin, guanin, fosforibosil transferase, dan peningkatan aktivitas enzim fosforibosil pirofosfatase. Asam urat primer ini sangat berkaitan dengan kombinasi faktor hormonal dan faktor genetik yang menyebabkan gangguan metabolisme yang mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat maupun bisa juga diakibatkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh. Kemudian asam urat sekunder. Asam urat sekunder ini bisa diketahui penyebabnya, karena asam urat sekunder ini dapat timbul karena adanya komplikasi dengan penyakit lain. Penyakit asam urat ini muncul karena meningkatnya produksi asam urat akibat mengkonsumsi makanan dengan kadar purin yang tinggi. Selain makanan, kadar asam urat juga dapat meningkat karena meminum obat-obatan tertentu seperti obesitas, diabetes mellitus, dan lainnya. Yang keempat, ada metabolisme asam urat. Pembentukan asam urat dimulai dari metabolisme dari DNA dan RNA menjadi adenosin dan guanosin. Proses ini berlangsung secara terus-menerus di dalam tubuh. Sebagian besar sel tubuh selalu diproduksi dan digantikan terutama di dalam darah. Baik, yang kelima ada faktor risiko asam urat. Faktor risiko yang menyebabkan terkena penyakit asam urat, yang pertama yaitu karena usia, faktor genetik, jenis kelamin, obesitas, asupan makanan, aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan, dan tekanan darah. Yang keenam ada gejala asam urat. Serangan gout timbul secara mendadak atau kebanyakan menyerang pada malam hari. Jika gout menyerang sendi-sendi yang terserang tampak merah, mengkilat, membengkak, kulit di atasnya terasa panas, disertai rasa nyeri yang hebat dan persendian sulit untuk digerakkan. Gejala lain adalah suhu badan menjadi demam, kepala terasa sakit, nafsu makan berkurang, dan jantung berdebar. Selanjutnya ada diagnosa. Menurut Lenny Lingga 2012, diagnosa gout harus dilakukan secara cermat karena gejalanya hampir sama dengan gejala artritis lainnya. Gout sering terjadi bersama lupus sistemik dan rheumatoid arthritis. Untuk memastikan gout atau bukan, seorang dokter akan melakukan diagnosis pembanding dengan artritis infektif, atipikal rheumatoid arthritis, dan pseudogout. Selanjutnya ada pencegahan asam urat. Pencegahan utama agar terhindar dari penyakit asam urat ini adalah tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung purin tinggi secara berlebihan, misalnya daging bebek dan burung, jeroan, babat, usus hati, ampela, serta kikil. Banyak konsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan atau jus segar yang dapat menurunkan risiko terserang penyakit asam urat. Ditambah lagi tidak mengkonsumsi alkohol, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Kemudian ada pengobatan asam urat. Menurut Kertia 2009, gout arthritis atau hiperuresimia dapat diatasi dengan beberapa obat. Yang pertama ada allopurinol dan probenecid. Kemudian ada metode pemeriksaan asam urat. Yang pertama itu POCT atau Point of Care Testing. POCT adalah pemeriksaan laboratorium sederhana dengan menggunakan sampel darah dalam jumlah sedikit yang dapat dilakukan di luar laboratorium yang hasilnya tersedia dengan cepat karena tanpa membutuhkan transportasi spesimen dan persiapan. POCT menggunakan teknologi biosensor yang menghasilkan muatan listrik dari interaksi kimia antara zat tertentu dalam darah, misalnya asam urat dan elektroda strip. Yang kedua itu ada chemistry analyzer. Chemistry analyzer adalah salah satu alat pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metode fotometer yang memiliki prinsip kerja dengan melakukan penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh sampel yang diperiksa. Prinsip pemeriksaan asam urat chemistry analyzer yaitu asam urat dioksidasi dengan bantuan enzim urikase menjadi alantonin dan hidrogen peroksida. Kemudian ada purin. Definisi purin yaitu
protein yang termasuk dalam golongan nukleoprotein. Selain didapat dari makanan, purin juga berasal dari penghancuran sel-sel tubuh yang sudah tua. Purin adalah zat sisa hasil pengolahan protein yang dapat membentuk kristal asam urat. Metabolisme purin. Purin merupakan molekul yang terdapat di dalam sel yang berbentuk nukleotida. Bersama asam amino, nukleotida merupakan unit dasar dalam proses biokimiawi penurunan sifat genetik. Nukleotida yang paling dikenal perannya adalah purin dan pirimidin. Kedua nukleotida tersebut berfungsi sebagai pembentuk asam RNA dan DNA. Adapun massa purin yang terpenting adalah adenin, guanin, hepoksatin, dan santin. Kemudian ada lansia. Lansia merupakan seseorang yang telah mencapai usia lebih dari 60 tahun. Pada pencapaian umur lanjut ini, seseorang akan mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi adalah diantaranya penurunan fungsi fisiologis yang akan berdampak pada kondisi fisik dan psikologis mengakibatkan stres pada lansia. Kemudian ada batasan lanjut usia. Lansia dapat digolongkan menjadi 4 kategori. Yang pertama, pertengahan, yaitu batas usia dari 45 sampai 59 tahun. Yang kedua ada lansia, yaitu batas usia 60 sampai 75 tahun. Yang ketiga ada lansia tua, yaitu batas usia dari 75 sampai 90 tahun. Yang terakhir ada sangat tua, yaitu usia lebih dari 90 tahun. Kemudian ada bab 3 kerangka konsep. Pada kerangka konsep di atas menunjukkan bahwa faktor kadar asam urat yang diteliti hanya usia, jenis kelamin, dan tekanan darah. Sedangkan untuk faktor risiko lainnya tidak diteliti. Berdasarkan faktor risiko tersebut, maka akan diteliti gambaran kadar asam urat pada lansia. Kadar asam urat pada lansia akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadarnya dengan menggunakan metode POCT. Hasil pemeriksaan kadar asam urat pada lansia kemudian dibandingkan dengan nilai normal, selanjutnya dikelompokkan ke dalam 3 kategori termasuk rendah, normal, ataupun tinggi. Baik, selanjutnya ada variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel. Variabel yang saya gunakan ada 4, yaitu kadar asam urat, usia, jenis kelamin, dan tekanan darah. Kemudian bab 4 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian menggunakan jenis deskriptif observasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan hal yang terjadi ketika melakukan penelitian serta memeriksa asal dari suatu masalah tertentu. Peneliti hanya ingin menggambarkan kadar asam urat pada lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Waktu penelitian ini dilakukan antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2022. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai subjek adalah seluruh lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung yang berjumlah 320 lansia. Kedua ada sampel penelitian. Yang pertama sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil sebesar 10% dari populasi yang berjumlah 320 orang dan jumlah populasi tersebut diambil sebanyak 32 orang yang akan dijadikan sampel penelitian. Yang kedua ada unit analisis dan responden. Unit analisis penelitian ini adalah kadar asam urat. Responden dalam penelitian ini diambil dari lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Adapun kriteria inklusi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lansia dengan rentang usia 45-59 tahun, 60-70 tahun, usia 71 sampai lebih dari 75 tahun. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini yaitu lansia yang dalam keadaan sakit dan tidak sedang mengalami gejala COVID-19. Dan yang ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini yaitu purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang berdasarkan kriteria dari peneliti. Kemudian ada jenis dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu jenis data yang dikumpulkan ada 2 yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah semua jenis data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Data ini secara keseluruhan bersifat sebagai data kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini meliputi yang pertama hasil pemeriksaan kadar asam urat di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua, ada wawancara dan observasi langsung mengenai nama, usia, jenis kelamin, dan tekanan darah lansia di Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Kemudian data sekunder pada penelitian ini yaitu data yang didapatkan dari Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua, teknik pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer. Data primer ini diperoleh dengan wawancara dengan cara memberikan kuesioner kepada responden dan memberikan pertanyaan untuk dijawab. Setelah itu, responden menandatangani inform consent dan kemudian dilakukan pemeriksaan kadar asam urat dengan menggunakan alat POCT. Kemudian ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini yang pertama ada formulir wawancara, informed consent, alat tulis, dan kamera. Kemudian ada alat bahan yang digunakan, yaitu alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoclick acid touch, blood lancet, dan autoclick lancet. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah kapiler, strip asam urat, alkohol swab 70%, dan kapas kering. Kemudian prosedur kerja pemeriksaan kadar asam urat. Pertama, pasang satu strip pada alat pengukur dan secara otomatis alat akan hidup, kemudian menampilkan nomor kode strip. Pastikan bahwa nomor sama dengan pemukul strip dan pasang lancet pada autoclick untuk pengambilan darah kapiler. Selanjutnya, bersihkan ujung jari pasien dengan alkohol swab 70%, kemudian ditusuk ujung jari sehingga darah keluar. Tetesan darah pertama dihapus, kemudian darah yang keluar berikutnya diteteskan pada zona reaksi pada strip test. Setelah itu, ditunggu sampai alat menunjukkan hasilnya. Kemudian, data dicatat dan ujung jari dibersihkan. Setelah itu, strip test dan lancet dilepas, kemudian dibuang ke tempat sampah medis. Selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis data. Yang pertama, teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data dilaksanakan setelah melakukan pengumpulan data yang diolah dengan proses editing, coding, dan tabulating. Yang pertama ada pemeriksaan data atau editing. Editing adalah proses meneliti ulang serta perbaikan data yang telah diperoleh. Pada tahapan ini akan mengecek ulang kesesuaian data yang diberikan oleh instansi tempat pengambilan data yang dibutuhkan peneliti agar sesuai dengan fokus penelitian. Yang kedua yaitu pemeriksaan kode atau coding. Coding merupakan proses mengubah data yang berupa kalimat menjadi suatu kode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Yang ketiga ada tabulasi atau tabulating. Tabulating adalah suatu kegiatan memanifestasikan data yang diperoleh dalam bentuk tabel agar mampu menjawab tujuan penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Baik, yang terakhir ada analisis data. Pada penelitian ini, setelah hasil pengukuran asam urat diketahui, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan persentase masing-masing kategori. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.